Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau ngupas tuntas satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dalam banget sebenarnya. Apa sih ide itu? Hmm, Dan yang lebih penting lagi, dari mana coba datangnya ide-ide itu? Kita bakal bongkar ini bareng-bareng, pakai satu sumber yang menarik banget. tepat sekali. Sumber kita kali ini, bab 1 dari buku Innovating Minds, Rethinking Creativity to Inspire Change. Penulisnya Wilma Coldstall dan Jonathan T. Banks. Oke. Dan judul bab pertamanya itu pas banget sama pertanyaan Anda tadi. What are ideas and where do they come from? Jadi kita langsung ke intinya nih. Sip. Jadi misi kita di penjelajahan kali ini, kita ingin bantu Anda nih, para pendengar, biar paham fondasi ide itu sendiri. Kita pakai kerangka berpikir yang ditawarin buku ini. Iya, Tujuannya, biar kita bisa lihat kreativitas, inovasi, itu pakai kacamata baru, kita bongkar konsep-konsep inti yang mungkin sering kita anggap, ya udah, gitu aja. betul. Sering dianggap sepele padahal fundamental. Nah, buat Anda yang penasaran banget gimana sih ide brilian bisa muncul atau gimana caranya biar lebih inovatif, wah ini pas banget deh buat Anda. Dan ini penting ya, bukan cuma teori di awang-awang loh. Paham fondasi ide itu krusial. Kenapa? Soalnya, ide itu kan kayak bahan bakarnya kreativitas sama perubahan. Bahan bakar ya, bener juga. Iya, buku ini ngenalin konsep keren, namanya lanskap ide di pikiran kita. Nah, kalau kita paham peta lanskap ini, kita bisa belajar navigasinya, biar lebih jitu gitu buat hasilin inovasi yang beneran ngefek. Oke, lanskap ide, menarik. Ayo kita langsung nyemplung aja. Buku ini mulainya dari pertanyaan dasar, apa sih artinya berpikir? Sik nih, lanskap ide. Coba deh Anda bayangin, pikiran Anda itu kayak pemandangan mental gitu. Ada puncak-puncak ide yang kelihatan jelas di kesadaran kita. Yang lagi kita pikirin gitu ya. Betul, tapi ada juga lembah-lembah ide yang agak ngumpet atau di pinggiran kesadaran. Oke. Metafora yang ngebantu banget sih buat ngebayangin dinamika pikiran. Dan lanskap ini nggak diam aja kan berarti. Bergerak terus. Persis, nggak statis. Contoh simpel dari buku, kata hijau. Pas Anda dengar kata itu, apa coba yang muncul di kepala? Bisa jadi tanaman, alam, seger gitu ya. Bisa kan? Atau mungkin konotasi lain kayak masih muda, belum pengalaman. Atau malah warna spesifik. Hijau botol, hijau lumut gitu. Wah iya, macam-macam ya. Nah, ini nunjukin gimana satu kata aja bisa mancing jalinan asosiasi yang kaya banget. Ada konsepnya, ada sensorinya, bahkan bisa ada emosi atau penilaian. Hijau itu bagus atau jelek menurut kita. Oh gitu. Proses ini yang disebut di buku associative cueing. Jadi satu pikiran mancing pikiran lain. Lewat suara bisa, gambar bisa, makna juga bisa. Dan ini katanya terjadi terus-terusan tanpa kita sadari loh. Nah, ini dia yang menarik dari cara pandang buku ini. Ide itu bukan benda tunggal yang kaku gitu. Tapi dia tuh kombinasi dinamis. Kombinasi. Iya, kombinasi dari macam-macam elemen. Kayak resep masakan lah. Ada konsepnya, dicampur emosi, ditambah persepsi, apa yang kita lihat, denger, rasain, terus dibumbuin motivasi atau tujuan kita. Wah, rame juga ya isinya. Banget. Dan otak kita ini proaktif loh, nggak pasif nunggu info. Pas kita dengar atau baca kalimat nih, otak tuh udah nebak-nebak kata selanjutnya apa. Oh iya. Iya, begitu info lengkapnya dateng, otak langsung cepet neken tebakan yang salah tadi. Ini nunjukin betapa aktif dan prediktifnya lanskap ide kita. Jadi nebak-nebak terus ya? Betul. Jadi, ide itu ya gini, terus diracik, muncul ke permukaan kesadaran, tenggelam lagi, muncul lagi. Dipengaruhi sama triliunan asosiasi dan campuran dinamis tadi itu. Gila ya, kompleks banget ternyata isi kepala kita. Nah, buku ini nggak berhenti di situ. Mereka nggak sih semacam kerangka berpikir gitu buat nyatuin beberapa faktor penting dalam kreativitas dan perubahan. Oke, kerangka berpikir. Ada 5 faktor kunci. Semuanya saling terkait erat. Pertama ya jelas lanskap ide yang barusan kita omongin. Kedua, ini soal tingkat detail atau abstraksi. Maksudnya? Maksudnya seberapa zoom in atau zoom out pikiran kita pas lagi mikir sesuatu. Seberapa spesifik atau seberapa umum. Oke, kayak lensa kamera mental gitu ya, bisa di zoom. Tepat, itu dia. Ketiga,
tingkat kontrol mental. Ini soal seberapa sengaja kita mikir versus seberapa spontan idenya muncul gitu aja. Sengaja versus spontan ya? Keempat, interaksi dinamis antara, nah ini dia resep tadi, konsep, emosi, motivasi, tujuan, sama persepsi. Gimana keempat bahan ini saling pengaruh-mempengaruhi? Oke. Dan kelima, ini yang sering kita lupain kayaknya, lingkungan dinamis dan otak dinamis. Gimana dunia luar kita sama kelenturan otak kita sendiri ikut ngebentuk ide. 5 faktor ya. Ini kalau boleh saya rangkum sedikit ya. Intinya tuh, buku ini mau bilang kalau kreativitas itu bukan cuma wangsit atau ilham misterius. Bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Iya, tapi ini tuh sistem yang bisa kita pahami dan bahkan kita kelola. Sistem ini melibatkan cara kita mikir, mau abstrak atau detail, fokus banget atau santai. Terus juga melibatkan perasaan kita, tujuan kita, bahkan lingkungan fisik di sekitar kita. Dan yang penting, kelenturan otak kita. Oke, jadi bisa dipelajari dan dikelola. Betul. Kenapa ini penting buat Anda, pendengar? Karena kalau kita paham sistem ini, kita bisa lebih sadar ngatur proses mikir kita sendiri, bisa mencapai yang namanya kelincahan mental atau mental agility. Dan ujung-ujungnya ya mendorong perubahan kreatif yang kita mau. Ini kayak peta buat navigasi mental lah. Peta navigasi mental, keren. Oke, coba kita kupas lebih dalam 2 faktor pertama tadi deh. Lanskap ide sama tingkat abstraksi detail. Lanskap ide tadi udah lumayan kebayang. Nah, faktor kedua, tingkat abstraksi. Yang soal zoom in, zoom out tadi ya? Ya, kemampuan pikiran buat zoom in ke detail spesifik atau zoom out lihat gambaran besarnya. Buku ini kasih contoh bagus. Gajah. Gajah. Oke. Ide kita soal gajah itu kan campuran ya. Ada detail sensoriknya, gede, berat, punya belalai, kulitnya kasar, suaranya trompet gitu kan? Iya, kebayang bentuknya. Tapi ada juga pengetahuan konseptualnya. Habitatnya di Afrika atau Asia, dia mamalia, herbivora, hidupnya berkelompok. Nah, semua ini nyampur jadi satu konsep gajah. Bener juga ya. Campuran detail fisik sama info umum. Contoh lain yang menarik di buku itu soal marah. Oh ya, marah. Gimana tuh? Ide kita tentang marah itu kan bukan cuma definisi di kamus ya. Buku ini nunjukin gimana marah itu melibatkan bayangan tindakan misalnya, wah pengen banting pintu gitu. Haha, iya sering tuh. Terus ada perasaan internalnya, frustrasi, rasanya panas gitu kan. Dan bahkan ada motivasi di baliknya, kita merasa tujuan kita lagi dihalangi. Lagi-lagi nih campuran konsep, persepsi, emosi, motivasi. Selalu campuran ya berarti. Terus ada studi soal programmer komputer juga kan ya, itu menarik tuh. Iya, itu nunjukin soal zoom in, zoom out tadi. Pas mereka lagi bikin software, pikiran mereka tuh nggak diam di satu level aja. Bolak-balik gitu. Betul, bolak-balik antara konsep abstrak tingkat tinggi misalnya, fungsi utama program ini apa sih? Sama detail konkret, wah baris kode yang ini nih perlu dibenerin. Kemampuan gerak lincah naik turun level abstraksi ini yang disebut detail stepping. Detail stepping, oke. Nah, buku ini terus nanya nih, pertanyaan penting, kenapa sih abstraksi tingkat menengah itu seringkali dianggap paling berguna buat kreativitas? Kenapa tuh? Tengah-tengah gitu ya? Iya, kayaknya sih jawabannya ada di keseimbangan. Kalau terlalu abstrak, idenya jadi ngawang-ngawang, susah dijadiin nyata. Nggak membumi ya? Nah, tapi kalau terlalu konkret, kita jadi kejebak sama detil-detil kecil, nggak bisa lihat pola atau hubungan yang lebih gede. Level menengah ini memungkinkan kita lihat pola dan prinsip umum, tapi masih cukup deket lah sama implementasi nyatanya. Masuk akal, masuk akal. Terus ada juga perbandingan seniman sama non-seniman itu ya? Oh iya, itu juga menarik. Jadi pas disuruh milih objek buat digambar, seniman itu awalnya fokus ke detail konkret objeknya. Dilihatin bener-bener gitu. Dipelototin ya? Oh iya. Tapi pas mereka mulai gambar, nah, pikiran mereka geser. Lebih banyak mikirin tujuan gambaran besarnya. Ini contoh detail stepping yang adaptif. Tergantung tugasnya apa. Bisa pindah-pindah fokus sesuai kebutuhan. Betul. Buku ini juga ngingetin soal plus minusnya level abstraksi ini. Mikir abstrak itu bagus buat generalisasi, lihat pola, nginget inti masalah. Sementara mikir detail itu penting buat nalar langkah demi langkah, buat eksekusi. Dua-duanya perlu ya? Iya, contoh lipat kertas di buku itu nunjukin hierarkinya. Dari aksi spesifik, lipat sudutnya. Naik ke kategori mengubah bentuk kertas. Naik lagi ke konsep umum manipulasi objek.
Kunci kelincahan mental yaitu bisa gerak fleksibel di semua level ini sesuai kebutuhan. Oke, jadi lanskap ide kita ini penuh asosiasi, bisa kita lihat dari jauh atau deket pakai lensa abstraksi. Tapi pertanyaannya, gimana kita ngendaliinnya? Seberapa sengaja kita mikir, lawan seberapa sering ide muncul gitu aja. Nah, ini masuk ke faktor 3, tingkat kontrol mental. Pertanyaan bagus nih. Faktor ini bedain antara isi pikiran, apa yang dipikirin, sama proses berpikir, gimana cara mikirnya. Buku ini ngegambarin adanya spektrum kontrol mental. Spektrum ya, kayak ada ujung ke ujung gitu. Iya, di satu kutub ada pikiran yang sangat disengaja, sistematis, butuh usaha, kayak pas kita lagi mecahin soal matematika atau nyusun rencana kerja detail gitu. Yang mikir keras gitu ya. Nah, di kutub lain ada pikiran yang munculnya spontan, tiba-tiba, tanpa kita sadar ngusahain, kayak momen aha atau insight gitu. Oh, moment. Sering dengar tuh. Contoh klasik buat ngetes ini tuh soal asosiasi jarak jauh yang remote associates test itu kan. Dikasih 3 kata misalnya rambut regang atas, kita suruh cari 1 kata penghubungnya. Apa tuh jawabannya? Jawabannya bibir. Kadang jawabannya muncul gitu aja. Klik. Kadang kita harus coba-coba sistematis. Rambut palsu. Peregangan otot. Atasan. Oh, bibir atas. Gitu. Ah, iya, paham. Contoh lain. Jatuh, aktor debu. Jawabannya mandi. Bisa ketemu lewat insight, bisa juga dicari pelan-pelan. Nah, buku ini pakai metafora lagi nih, control dialing. Seolah-olah ada kayak tombol putar kontrol di pikiran kita. Tombol putar, kayak volume gitu. Bisa jadi, kita bisa secara sadar muter tombol ini. Kalau lagi butuh fokus tinggi, kita putar ke arah sengaja. Kalau lagi pengen ide segar, mungkin kita perlu sedikit longgarin putarannya ke arah spontan. Oh, bisa diatur ya? Bisa. Menariknya lagi, lingkungan juga bisa ikut muter tombol ini loh. Kalau kita lagi mentok atau frustrasi berat, seringkali kita otomatis jadi lebih fokus, lebih terkontrol mikirnya. Oh gitu. Tapi kan seringnya ide spontan atau insight itu yang dianggap paling wow gitu ya dalam kreativitas. Kenapa kita masih perlu repot-repot sama mikir yang sengaja? Nah, itu dia pertanyaannya. Justru disitulah pentingnya fleksibilitas, kata buku ini. Orang yang kreatif banget itu bukan cuma jago di satu mode aja. Bukan cuma jago spontan gitu. Bukan. Mereka justru lihai pindah-pindah antara mode sengaja dan spontan tergantung situasi butuhnya apa. Dua-duanya punya peran penting. Mikir sengaja itu penting buat analisis dalam, perencanaan, evaluasi ide. Mikir spontan penting buat lihat koneksi baru, buat lahirin ide orisinal. Kelincahan bolak-baliknya ini yang jadi kunci. Jadi nggak bisa milih salah satu aja ya, harus bisa dua-duanya. Dan bahkan fleksibilitas ini bisa dilatih ya. Ada studi soal pemanasan berpikir itu kan? Oh iya, yang soal klip kertas itu ya. Betul, cuma diminta mikirin berbagai macam kegunaan klip kertas selama 10 menit. Ternyata abis itu mereka jadi lebih jago mecahin soal-soal insight lain yang sama sekali nggak nyambung sama klip kertas. Wow. Betul sekali. Itu nunjukin kalau kita bisa ngelatih otot fleksibilitas mental kita. Nah, sekarang kita ke faktor 4. Interaksi antara konsep, emosi, motivasi, dan persepsi. Ini negasin lagi nih, ide itu nggak dingin, nggak cuma soal logika doang. Ya, tadi udah disinggung ya soal resep itu. Contohnya apa lagi nih? Kayak rasa ingin tahu gitu ya, atau toleransi terhadap ambiguitas. Nah, itu contoh bagus. Dua-duanya itu bukan cuma konsep di kepala kita. Buku ini ngelihatnya sebagai campuran kompleks. Ada aspek kognitifnya, gimana cara kita ngadepin info baru atau yang nggak jelas. Cara mikirnya gitu. Iya. Terus ada emosinya, rasa tertarik, atau malah rasa nggak nyaman sama ketidakpastian. Ada motivasinya, dorongan dari dalam buat nyari tahu, buat eksplorasi. Dan ada persepsinya, gimana kita ngelihat situasi ambigu itu sebagai ancaman atau malah tantangan seru. Semuanya campur aduk. Bener juga ya, rasa ingin tahu itu kan ada dorongannya, ada senangnya pas nemu sesuatu. Persis. Ada satu studi lagi yang dikutip di buku ini, menurut saya sih menarik banget. Soal cemas pas mau pidato. Oh, ini sering dialami nih. Gimana tuh studinya? Jadi mahasiswa dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama disuruh bilang ke diri sendiri, saya bersemangat. Jadi gejala fisik cemas kayak deg-degan gitu, diartikan ulang sebagai excitement. Di frame ulang gitu ya? Betul. Kelompok kedua disuruh bilang, saya tenang.
Hasilnya, yang bilang saya bersemangat ternyata pidatonya dinilai juri lebih persuasif dan lebih kompeten. Serius? Cuma gara-gara bilang gitu? Iya, ini contoh kuat banget. Gimana interpretasi kita terhadap emosi kita sendiri bisa ngubah cara kita mikir dan bahkan performa kita. Luar biasa ya kekuatan pikiran. Jadi keempat komponen ini, konsep, emosi, motivasi, persepsi, itu kayak nari bareng terus ya. Gimana tujuan motivasi kita bikin kita jadi lebih peka sama hal tertentu, persepsi? Iya. Terus gimana suasana hati emosi bisa mewarnai pemahaman kita soal suatu konsep, atau gimana apa yang kita lihat persepsi bisa mancing keinginan baru, motivasi. Persis, itu kayak tarian dinamis yang nggak pernah berhenti. Landscape ide kita terus-terusan dibentuk ulang sama interaksi ini. Bayangin aja kayak kaleidoskop gitu. Konfigurasinya selalu berubah tiap saat. Di buku ada gambarnya tuh, gambar 1.11, nunjukin konfigurasi yang beda-beda di momen berbeda. Kebayang. Nah, faktor terakhir nih, nomor 5, lingkungan dan otak yang dinamis. Ini ngingetin kita kalau kita nggak mikir di ruang hampa ya. Betul banget. Otak kita itu plastis. Maksudnya, bisa berubah. Struktur dan fungsinya bisa berubah berdasarkan pengalaman kita. Ada contohnya nggak? Ada. Contohnya konkret banget di buku. Misalnya belajar skill baru kayak mental juggling, itu kayak ngelempar bola tapi imajiner. Atau belajar intensif buat tes penalaran kompleks kayak LSAT, itu terbukti mengubah konektivitas antar area otak. Beneran berubah? Beneran. Bahkan pas otaknya lagi istirahat pun, pola konektivitasnya jadi beda setelah latihan itu. Struktur kabelnya di otak, materi putihnya, itu juga bisa berubah. Dahsyat ya plastisitas otak. Dan lingkungan kita juga punya peran aktif, bukan cuma latar belakang pasif. Lingkungan fisik, misalnya desain kantor kita, alat-alat di meja kita, terus alat yang kita pakai, prototipe, papan tulis, software, dan terutama interaksi sosial, diskusi sama tim, dapat masukan dari mentor. Itu semua sangat mempengaruhi alur pikiran kita. Saya ingat ada kutipan dari inventor Tim Hankin di buku itu. Dia bilang, kesenangan dan keahlian ada dalam proses pembuatan. Membuat prototipe itu penting. Ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh gambar. Nah, itu dia. Itu nunjukin banget gimana tindakan fisik melakukan sesuatu, itu bagian dari mikir, bukan cuma hasil akhirnya aja. Betul sekali. Gimana otak dan lingkungan yang dinamis ini nyambung ke kerangka 5 faktor tadi? Ya, lingkungan itu terus-menerus ngasih kita pemicu asosiatif, associative cueing, yang nyalain ide-ide di lanskap mental kita. Dari luar gitu ya pemicunya. Iya, dan otak kita, karena dia plastis, dia terus beradaptasi sama masukan dari lingkungan ini. Jadi ada siklus gitu. Lingkungan ngebentuk otak, otak interpretasi lingkungan, terus kita bertindak ngubah lingkungan, dan seterusnya, muter terus. Ini berlaku juga dalam konteks tim kerja ya. Buku ini nyinggung soal shared mental models, model mental bersama. Iya, shared mental models. Tim yang udah klop banget kayak tim olahraga atau grup musik jazz yang udah sering main bareng, mereka tuh kayak punya peta mental situasi yang sama di kepala masing-masing. Jadinya bisa koordinasi dengan mulus ya, kadang nggak perlu banyak ngomong, udah ngerti. Nah, itu dia. Terkait sama itu, ada juga konsep sense-making. Ini kayak proses kolektif gitu di tim. Misalnya, tim lagi ngadepin situasi baru yang membingungkan. Terus mereka duduk bareng, diskusi buat cari tahu, ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa artinya buat kita. Proses bareng-bareng memahami situasi. Mencari makna bersama ya. Betul. Ada lagi istilah absorptive capacity atau kapasitas serap. Ini lebih ke soal seberapa jago Anda atau organisasi Anda nyerap ide atau info baru dari luar. Tapi nggak cuma nyerap, tapi benar-benar bisa menggunakannya buat inovasi. Bukan cuma tahu info baru, tapi bisa makainya ya. Iya, itu kuncinya. Semua ini nunjukin betapa nyambungnya lanskap ide internal kita sama dunia eksternal, sama orang lain. Oke. Jadi setelah kita bongkar kelima faktor ini, kita balik lagi nih ke pertanyaan kunci dari bab 1 buku ini. Jadi, dari mana sih datangnya ide-ide baru itu? Buku ini punya cerita eksperimen yang seru banget nih, pakai mahasiswa teknik. Oh iya, yang tugasnya aneh itu ya?
Aha, iya, tugasnya unik. Pikirin cara-cara kreatif buat ngukur interval waktu 3 menit pakai barang-barang aneh yang disediain. Ada kotak korek api, kaleng cat kosong, penggaris, tali, bahkan botol vodka. Ada botol vodka segala. Buat apa coba? Nah, itu dia tantangannya. Desain eksperimennya ini cerdik banget buat ngetes peran timing sama jenis info tambahan. Timing dan jenis info ya. Gimana tuh? Jadi beberapa kelompok mahasiswa ini dikasih contekan atau petunjuk. Ada yang dikasih info soal cara kerja jam mekanik, ini dianggap analogi yang deket lah sama masalah ngukur waktu. Oke, analogi dekat. Banget ya hubungannya sama waktu? Nah, ini bagian paling pentingnya. Kapan info tambahan ini dikasih? Ada yang dapat infonya sebelum mereka mulai mikirin solusi. Jadi dikasih contekan dulu baru mikir. Oke. Ada juga kelompok yang dapat infonya di tengah-tengah. Jadi mereka disuruh mikir dulu beberapa saat, terus istirahat. Nah, pas istirahat itu baru dikasih info tambahan, terus disuruh lanjut mikir lagi. Oh, ada jedanya ya? Dikasih infonya pas break. Betul. Dan hasilnya, ini yang bikin kaget. Gimana hasilnya? Ternyata, analogi jauh yang kayak monitor detak jantung tadi, itu secara signifikan ningkatin kebaruan atau originalitas ide-ide mahasiswanya. Tapi, hanya jika info itu dikasih di tengah-tengah proses berpikir mereka. Yang kelompok devices during itu. Kalau dikasih analogi jauh di awal, sebelum pikiran mereka panas, efeknya nggak sebesar itu. Wah, serius? Jadi timing ngasih analogi jauh itu penting banget ya? Harus setelah kita mulai mikirin masalahnya, bukan sebelumnya. Kenapa bisa gitu ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Analisisnya gini kayaknya. Kalau kita dikasih analogi jauh terlalu awal, mungkin kurang efektif. Pikiran kita belum cukup kenalan sama batasan dan seluk-beluk masalahnya. Jadi kita susah ngelihat relevansinya atau koneksi dari analogi yang jauh banget itu. Nggak nyambung gitu ya rasanya. Bisa jadi. Atau malah kita jadi kunci ke contoh itu fiksasi, tapi nggak tahu gimana cara adaptasinya ke masalah kita. Sebaliknya, kalau pikiran udah panas, udah nyoba macam-macam cara, mungkin udah mulai mentok nih. Udah ngebul kepalanya ya. Iya. Nah, pas saat itulah analogi jauh bisa jadi kayak percikan api yang kuat. Otak kita jadi lebih siap nangkep prinsip dasar dari analogi itu, terus nerapin secara kreatif ke masalah yang lagi kita hadapi. Jadi pas lagi butuh banget, baru dikasih obatnya gitu ya. Kurang lebih gitu. Ini ada hubungannya sama design fixation atau fiksasi desain, yang juga dibahas di buku kan? Oh iya, benar. Kecenderungan kita buat terpaku sama contoh pertama yang kita lihat, atau ide awal kita sendiri yang malah nutup jalan buat eksplorasi ide lain. Nah, itu dia. Buku ini kasih contoh mahasiswa desain yang dikasih lihat contoh gelas ukur, tapi gelasnya sengaja dibikin ada cacatnya. Terus, Udah diwanti-wanti loh, jangan ditiru cacatnya. Tapi ternyata banyak yang tetap niru fitur cacat itu di desain mereka sendiri. Itu nunjukin betapa kuatnya pengaruh contoh awal. Bisa bikin kita terkunci. Bener-bener negasin sifat super dinamis dari munculnya ide baru. Bukan cuma soal apa info yang kita dapat, tapi kapan kita dapatnya dalam siklus proses mikir kita. Itu sangat nentuhin apakah info itu bakal jadi pemicu lompatan kreatif atau malah nggak ngefek sama sekali. Timing is key. timing is key. Oke. Berarti mari kita coba tarik benang merahnya nih dari penjelajahan kita di bab 1 Innovating Minds ini. Kita jadi paham ya, kalau ide itu bukanlah benda jadi yang statis, tapi lebih kayak sebuah landscape ide yang sangat dinamis di pikiran kita. Betul. Lanskap yang terus bergerak. Dan lanskap ini terus bergejolak, dibentuk sama interaksi rumit dari 5 faktor kunci tadi. Pertama, jalinan asosiasi di dalam lanskap itu sendiri. Kedua, kemampuan kita zoom in, zoom out antara detail dan abstraksi. Yang kayak lensa tadi. Ya. Ketiga, tombol kontrol mental kita antara mikir sengaja sama mikir spontan. Keempat, campuran yang nggak bisa dipisahin antara konsep, emosi, motivasi, dan persepsi. Resep ide tadi ya. Dan kelima, pengaruh timbal balik antara lingkungan kita dan otak kita yang plastis itu. Kerangka 5 faktor ini benar-benar kayak peta navigasi yang kuat ya buat memahami mesin kreativitas di dalam diri kita. Dan temuan kunci soal timing analogi jauh tadi itu punya implikasi praktis yang menarik loh. Apa tuh implikasinya? Ya, kalau Anda lagi mentok nih, lagi butuh ide seger, mungkin coba deh cari inspirasi dari bidang yang jauh beda sama masalah Anda. Tapi, lakuin itu setelah Anda benar-benar udah dalemin masalahnya dulu. Jangan di awal-awal. Jadi panasin mesin dulu, baru cari inspirasi jauh ya. Oke, tips bagus.
Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar. Ini terinspirasi dari penekanan buku ini pada siklus making and finding, membuat dan menemukan. Iya, buku ini argumennya kuat banget, bahwa mikir dan bertindak, mencipta dan berinovasi, itu bukan dua hal yang kepisah. Justru, itu satu siklus yang saling memicu. Gimana maksudnya saling memicu? Seringkali, justru dengan kita membuat sesuatu, entah itu prototip kasar banget, atau cuma sketsa di kertas, atau nyoba satu langkah kecil aja, kita malah jadi menemukan wawasan baru, ide baru, yang mungkin gak bakal kepikiran kalau kita cuma diam merenung di kepala aja. Jadi, tindakan itu bisa melahirkan pemahaman baru. Tindakan melahirkan pemahaman. Oke, jadi pertanyaannya apa nih buat pendengar? Jadi, pertanyaan buat Anda renungkan adalah, dalam proses berpikir Anda sendiri, seberapa sering sih Anda membiarkan tindakan, misalnya eksperimen kecil, coret-coretan iseng, coba-coba aja, itu ikut membentuk atau bahkan mengubah arah ide awal Anda? Atau Anda cenderung pengennya nyempurnain idenya di kepala dulu, udah mateng banget, baru berani bertindak? Sebuah pertanyaan cukup menantang kebiasaan kita mungkin ya. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita tentang dari mana datangnya ide kali ini. Semoga obrolan ini memberi Anda perspektif baru tentang lanskap ide Anda sendiri dan gimana cara menavigasinya dengan lebih sadar. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.